Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian kita di masjid yang kita banggakan ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh dan seluruh pengurus masjid, yang kami muliakan guru-guru kami yang hadir pada majlis yang berbahagia ini, dan yang sangat istimewa kepada seluruh jamaah yang berbahagia. Dalam satu kitab kecil, Imam Al-Ghazali menulis sebuah risalah yang berjudul Ya Ayyuhal Walad. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali karena merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari murid beliau tentang nasihat-nasihat yang diminta oleh murid beliau kepada Imam Al-Ghazali. Di dalam pengantar awal kitab Ya Ayyuhal Walad, risalah ini, Imam Al-Ghazali meletakkan sebuah judul yang luar biasa, yaitu judulnya Al-Waqtu Huwal Hayah. Waktu adalah kehidupan. Kalau kita melihat dan mendengar atau terbiasa mendengar time is money, ya, waktu adalah uang di dalam pembicaraan-pembicaraan dunia, maka apabila kita melihat dalam dunia tasawuf, kita melihat salah satu inti penting adalah Al-Waqtu Huwal Hayah. Waktu adalah kehidupan. Imam Al-Ghazali dalam membicarakan tentang waktu ini, itu kemudian mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis dalam kitab beliau itu, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati, qauluhu alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nih. Wahai anakku, wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, di antara sejumlah nasihat-nasihat penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sabda beliau. Apa sabdanya? Kata Al-Ghazali, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nih. Tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah sibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak penting. Tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi, tanda-tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah istighaluhu bima la ya'nih, Allah sibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak penting. Apa maknanya Allah berpaling di situ? Pensyarah kitab ini mengatakan maknanya adalah al-muradu minal i'radi adamur rahmah. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan berpaling Allah adalah tiada rahmat. Tanda-tanda bahwa Allah tidak memberikan rahmat kepada seorang hamba adalah Allah sibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak penting. Dan juga makna daripada berpaling di sini adalah adamu istijabati da'wah, tidak menerima doa. Tanda bahwa Allah tidak menerima doa seseorang hamba adalah ketika Allah sibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak penting. Demikian juga makna Allah berpaling dari seorang hamba adalah wala yanzuru ilaihi nadral karmi. Allah tidak melihat kepada hamba tersebut dengan pandangan kemuliaan. Wal ihsan, dan pandangan kebaikan. Allah tidak melihat kepadanya, tidak memberikan pandangan rahmat kepadanya, tidak melihat kepadanya dengan pandangan penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Bal yaghdabu alaihi, bahkan Allah marah kepadanya. Wa yuhinuhu, dan Allah hinakan dia. Wala yahdihi sabila ahbaih, dan Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan-jalan orang yang dicintainya. Jadi tanda getanya hanali rahmat Allah, tanda tiro hambanya hanali gekalale Allah dengan pandangan rahmat
tanda seorang hamba itu tidak lagi diistijabahkan doa-doanya, tidak lagi dimuliakan oleh Allah, adalah ketika Allah sibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang tidak penting. Sibuk dengan HP, sibuk dengan mekat, sibuk dengan sesuatu yang membuat kita berpaling Allah daripada kita. Yang tanda katanya yang kagak paling rahmat Allah. Walaupun Allah gebir rezeki ke katanya, tamekat lancar, pangkat dan jabatan naik terus, tetapi Allah sibukkan kita dengan hal itu. Allah sibukkan kita dengan sesuatu yang tidak penting menurut agama. Itu tanda. Maka ketika tanda itu terjadi, maka beristighfarlah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap waktu yang dipergunakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya, ketika waktu tersebut tidak dalam rangka untuk menyembah Allah, tidak dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang penting dalam pandangan dunia dan agama, maka dia sedang berada dalam berpalingnya rahmat Allah kepadanya. Cobalah kita lakukan evaluasi kepada diri kita. Apakah kita sedang dalam keadaan disibukkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak penting, atau Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berada di dalam jalan-jalan yang Allah ridai. Wa ini meraat, hadis ini boleh dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ini meraat, wa inna meraat, bahwa sesungguhnya seseorang, zahabat sa'atun min umrihi, yang hilanglah satu saat saja dari usianya. Sesungguhnya seseorang, seorang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, zahabat, yang hilang, sa'atun min umrihi, satu saat saja, satu detik saja, min umrihi, dari usianya, fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, pada bukan sesuatu yang diciptakan dia untuk beribadah, jadirun ayyatula alaihi khusratuh, maka layaklah dia dalam keadaan berkepanjangan di atas kerugian. Apabila dalam setiap waktu, satu saat saja dalam waktu yang Allah berikan kepada kita, dan waktu tersebut hilang tanpa kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah itulah kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Oleh karena itu esensi dan inti daripada penghidupan manusia dan waktu-waktunya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika satu saat saja dari usia kita hilang tanpa kita beribadah kepada Allah, jadiru ayyatula alaihi khusratuh, maka layaklah dia berkepanjangan di atas kerugian. Saboh saat mentang katanya hana tak pakai wate untuk ibadah, itu akan kita sesali seumur hidup nanti di alam barzah dan di akhirah. Saboh detik mentang katanya lalai daripada mengingat Allah, satu detik saja kita tidak mempergunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah, bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, tapi ibadah-ibadah lain, kebaikan-kebaikan lain dalam bentuk ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia, berakhlak yang baik, membuat orang lain senang dan bahagia dengan kehadiran kita. Bukan dengan sebab kehadiran kita menyebabkan orang lain menjadi susah. Maka apabila waktu tersebut tidak kita pergunakan untuk sesuatu yang seperti itu, maka layaklah kita akan berada di dalam penyesalan yang sangat panjang. Ini terjadi. Maka apa yang disesalkan itu? Kesesalan yang pertama adalah tidak mempergunakan waktu untuk ibadah. Apabila kita bukan ahli ibadah. Tetapi bagi ahli ibadah, apabila dia tidak melaksanakan ibadah dengan sempurna dalam waktu itu penyesalan. Yang kepegahan ahli-ahli syurga, apabila mengingat masa lalunya di dunia, itu ahli syurga, bukan ahli neraka. Ahli syurga, apabila mengenang masa lalunya di dunia dan sebahagian daripada waktu itu hilang, tidak dia pergunakan untuk berzikir kepada Allah, maka dia hanya menyesal.
Karena sebenarnya dengan sebab tidak mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah 1 detik saja, maka telah hilanglah prestasi-prestasi yang harus dicapainya di dunia, di akhirat. Ingat seandainya long merempak sembahyang malam, bak malam sekian, tentu saja derajat long di akhirat akan lebih tinggi daripada yang kecapai uronyan. Itu penyesalannya. Itu bayangkan penyesalan kepada orang yang berada di neraka. Ahli syurga saja yang pernah menyia-nyiakan waktunya, tidak mempergunakan waktu pada nilai ibadah, itu menyesal di hari akhirat. Karena tidak bisa mencapai derajat yang di atasnya. Padahal seandainya dia mempergunakan waktu itu, derajatnya di syurga akan lebih tinggi daripada derajat yang dicapai pada saat itu. Yang sabar lagi kita nyojak sekolah dan belajar. Ketika di akhir ujian akhir kita menyesal. Seandainya kita belajar lebih giat, belajar lebih tekun, belajar lebih rajin, mungkin prestasi kita akan lebih tinggi daripada yang kita capai pada saat itu. Ahli akhirat juga sabar, juga sama. Mereka akan menyesal apabila prestasinya yang sebenarnya bisa dicapai lebih tinggi, itu tidak bisa dicapai karena ada waktu yang tidak dipergunakan dengan baik. Dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahawa laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim walam yazkurullaha ta'ala fiha. Tiadalah merasa rugi dan menyesal ahli syurga kecuali di atas satu saat yang berlalu dengan mereka itu, walam yazkurullaha ta'ala fiha, dan mereka tidak berzikir kepada Allah pada saat itu. Yang penyesalan ahli surga itu menyesal. Oleh karena itu Al-Ghazali atau syarah daripada kitab Imam Al-Ghazali, pensyarahnya mengatakan fal aqilu, maka orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang cerdik itu la yudayyi'u darratan min awqatih, tidak akan menyia-nyiakan satu zarrah dari waktunya, tidak menyia-nyiakan satu detik, satu waktu saja, satu bagian dari waktunya itu bitahsili hawain syahwatihi, untuk menghasilkan hawa nafsunya. Mereka tidak akan mau. Yang orang yang cerdik, fal aqil, orang yang berakal. Aqil. Siapa itu aqil? Orang yang tidak menyia-nyiakan satu zarrah, satu biji sawi, satu detik saja, satu second saja daripada awqatihi, daripada hidupnya di dunia, daripada waktunya di dunia, bitahsili hawa'i nafs syahwatihi, untuk menghasilkan hawa nafsunya. Dia tidak mau. Maka orang yang beriman itu orang yang logis, orang yang rasional. Rasionalitas dan kelogisan tersebut dihitung oleh waktu. Tidak akan mempergunakan waktu pada sesuatu yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Itu. Kataba hakimun ila akhillahu, seorang hakim menulis kepada seorang sahabatnya, ya akhi, wahai saudaraku, iyyaka wal ikhwana alladhina yukrimunaka biziarah. Wahai saudaraku, kata hakim itu menulis surat kepada seorang sahabatnya. Hakim di sini adalah orang-orang yang bijaksana, ya. Ya akhi, wahai saudaraku, iyyaka wal ikhwan, hindarilah orang-orang sahabat-sahabat alladhina yukrimunaka, sahabat-sahabat yang memuliakanmu, biziarah dengan mengunjungimu. Truk urang bertanya, truk jamil, truk ngan tetapi truk. Itu hati-hati. Liyudayyi'u laka yaumuka, karena itu dapat menghilangkan waktumu pada hari itu. Kasibuk ngangan katanya. Sibuk pegahabah, sibuk cang panah, sibuk bicara bisnis, sibuk bicara kasus, sibuk bicara berbagai macam cara. Maka gekeli hakim ini, iyyaka wal ikhwan, hindarilah, takutilah kepada sahabat-sahabatmu yang datang kepadamu, yukrimunaka, dengan memuliakanmu, biziarah, dengan datang menziarahimu, liyudayyi'u laka yaumaka, yang mereka dapat menghilangkan waktu hari-harimu. Fa innaka innama tanalu dunya wal akhirah biyaumika, karena sesungguhnya engkau akan mencapai dunia dan akhirat dengan harimu. Ngenuro kita yang akan tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila hari itu hilang, maka ada sebahagian daripada kebahagiaan yang bisa kita capai itu akan hilang.
Karena sibuk ngenerakan, sibuk ngen. Apalagi katanya pejabat dikunjungi oleh berbagai kelompok sosial, kelompok masyarakat, oleh pengusaha, oleh anak buah. Ya, pehtem kan katanya. Sibuk pada hari itu kita berbicara. Sementara kita seharusnya mempergunakan hari itu untuk beribadah kepada Allah. Sibuk katanya melayani orang lain yang tidak ada kepentingan dari sisi akhirat kita. Gadah sia-sia hari itu. Maka ketulih li hakim ini kepada saudaranya, orang yang bijaksana ini kepada saudaranya, hindari, khawatirkanlah itu. Fa innaka innama tanalud dunya wal akhirah biyaumika, karena sesungguhnya engkau hanya saja engkau peroleh, engkau capai dunia dan akhirat itu dengan cara mempergunakan harimu itu. Fa idza zahaba yaumuka faqad hasarat dunya wal akhirah. Apabila hari-harimu sia-sia hilang, maka hilanglah dunia dan akhiratmu. Enggak ada kesempatan. Maka ke le urang barat yang time is money, waktu adalah uang. Hilang waktu, hilang uang. Menansi katanya, gadah wate, gadah ibadah, gadah zikir kepada Allah. Berapa ruginya kita. Waqala Aliun karamallahu wajhah. Berkatalah Imam Ali karamallahu wajhah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah berbahagianya bagi orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Alangkah beruntung orang-orang yang sibuk dengan aib dirinya, mengintrospeksi aibnya, mengintrospeksi kesalahan dan dosanya, ketimbang sibuk dengan aib orang lain. Yang kepegah orang yang lagian adalah tuba, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Karena hana sibuk dengan aib gop, hana sibuk dengan kesalahan gop, hana sibuk dengan kekurangan gop, tapi sibuk dengan aibnya sendiri, sibuk dengan istighfar karena punya kesalahan. Itu orang yang bahagia. Wa tuba liman lazima baituhu. Dan alangkah bahagianya orang-orang yang senantiasa berada di rumahnya. Hana letak dobi bak kedai kan. Hana letak gaduk bak kafenya, gaduk bak kafeji, geduk bak kedai kopinya, geduk bak jambu jaganya, geduk bak tumpuknya, geduk bak tumpuk je. Dia tinggal di rumahnya. Wa akala qutahu, dan dia makan apa yang dia miliki, tidak mencari lebih daripada yang seharusnya dia makan. Hana perle getama harta. Wa baqiya ala khati'atihi, dan menangisi kesalahan-kesalahannya. Fakana nafsuhu fi syighli, dan jiwanya itu dalam penuh kesibukan. Wan nasu minhum fi rahatin, sementara orang lain sedang dalam istirahat. Orang lain tengah istirahat, jiwa itu bangun di tengah malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuba, itu orang-orang yang bahagia, kata Imam Ali radhiyallahu an. Wa fi ba'dil kutub, pada sebahagian kitab dituliskan, kullu nafasin min anfasil insani jauharun. Setiap nafas dari nafas-nafas manusia. Ini nafahan tatubit, tubit tamang. Kullu nafsin minal anfasil insan. Kullu nafsin min anfasil insan. Setiap tarikan nafas, keluar nafas, min anfasil insan, daripada nafas-nafas manusia. Jauharun, itu permata yang sangat penting. Jauhar yang sangat penting. La qimata lahu, yang tidak ternilai baginya. Haid tabuhyum. Oksigen mungkin bisa diberikan harga dengan volume tertentu pada trip tahisab, kemudian berapa banyak yang kita habiskan apabila kita untuk rumah sakit tak pakai tabung oksigen. Itu kan ada harganya. Tapi nafas yang sesungguhnya hanale tidak punya harga. Tidak memiliki nilai, sangat tinggi nilainya. Hai tabuhyum. Karena oksigen yang tahirupnya di rumah sakit pun tidak ada fungsi apabila kita tidak bernafas. Ciban tanah hirup hana nafas. Kita hanya kurang oksigen, bukan tidak ada nafas. Nafas na, oksigen hana. Maka kata para ulama di sebahagian, kullu nafas min anfasil insan. Setiap satu nafas dari nafas-nafas manusia itu, jauhar, itu adalah permata. La qimata lahu, yang tidak ada nilai, tidak ada tandingan nilainya.
Fa iza fata la audata lahu wa la iwadalah. Dan apabila nafas ini sudah kita keluarkan, sudah kita buang, la audata lahu, dia tidak akan kembali. Nafas berikutnya bukanlah nafas yang sudah kita keluarkan, nafas baru. Wala iwadalahu, dan tidak ada pengganti. Nafas yang kata penerbitnya itu tidak ada penggantinya. Nafas yang kita tarik adalah nafas baru. Wahada ra'su malihi yaktasibu sa'adatal abadiyah. Dan nafas itu merupakan modal utama, ra'sul mal, modal utama. Yaktasibu sa'adatal abadiyah, yang dengan modal itu dia akan berusaha untuk mencapai kebahagiaan abadi. Karena menyutai hana nafas tidak bisa ibadah. Kamati kita yang tidak lagi memiliki nilai untuk ibadah. Maka ibadah itu ditentukan oleh berapa banyak kita mempergunakan nafas kita untuk beribadah kepada Allah. Sa'adah abadiyah. Fa iza sarrafaha samana li syaqawah fa huwal ghabnu. Dan apabila dia mempergunakan nafas tersebut untuk sesuatu yang celaka, maka dia dalam keadaan rugi yang sangat besar. Rugi rayu. Apabila nafas yang kita pakainya, nafas yang kita tariknya, nafas yang kita putubiatnya, kita pakai, kita publau, sarrafaha samanan, kita jual dengan harga yang saman, harga yang murah, lisyaqawah, untuk sesuatu yang celaka. Sementara ini jauhar, sesuatu permata, masa kita jual untuk sesuatu yang tidak memiliki nilai. Fahuwal ghabnul fahishu wal khusranul azim, maka dia merupakan kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat fasya, yang sangat buruk, wal khusranul azim, dan kerugian yang sangat besar. Radakakumullahu wa iyana basirah. Semoga Allah memberikan kita basirah, kemampuan untuk melihat itu. Yang kepegang Imam Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan hadis ini. Wa man jawazal arba'ina, barang siapa yang sudah melewati 40 tahun ya dalam usianya, walam yaghlab khairuhu ala syarrih, tidak lebih banyak kebaikannya di atas keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, hendaklah dia bersiap-siap ke neraka. Nauzubillah. Apabila usia katanya kalewat 40 tahun dan kebaikan katanya tidak lebih dominan daripada keburukan katanya, falyatajahhaz ilan nar. Nauzubillah. Yang katanya karena gejala-gejala menuju neraka. Maka juga yang menafsirkan arba'in di sini adalah 40 hari. Barang siapa yang 40 harinya dalam hidupnya itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka dia tanda-tanda orang yang celaka. Tapi hadis yang ini ditafsirkan adalah jawazal arba'in ini melewati usia 40 tahun. Nyo rata-rata gedanya nyo kaya 30. Arba'in di sini arba'in pada usia hijriah. Menya usia Masehi kita yang 40, berarti usia hijriah kita yang 42 lebih. Maka barang siapa yang melewati 40 tahun itu tidak lebih dominan, tidak lebih banyak kebaikannya di atas keburukannya, walyatajahhaz ilan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan, la saghirata ma'al israr, tiada dosa kecil bersama dengan kita selalu melakukannya. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila kita iringi dengan istighfar. Dosa kecil yang selalu kita lakukan akan menjadi dosa besar. Maka saghirah atau dosa kecil itu apabila dia diisrarkan, kita selalu melakukan dosa-dosa kecil, maka dia akan menjadi kabirah, akan menjadi dosa besar. Tetapi dosa besar itu tidak akan menjadi dosa besar ma'al istighfar apabila terus kita ikuti dengan permintaan istighfar ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil asar, disebutkan dalam asar. Dalam asar adalah pembicaraan para sahabat tabi'in. Manistawa yaumahu,
Barang siapa yang 2 harinya itu sama, fahuwa maghbunun, dia dalam keadaan rugi. Hari ini dan kemarin sama, tidak ada prestasi ibadah yang lebih tinggi daripada kemarin, maka fahuwa maghbunun, orang itu dalam keadaan rugi. Baro ngauronyo saban katanya, hana nilai ibadah tu, hana prestasi di dalam ubudiyah. Fahuwa maghbunun, maka itu termasuk dalam kategori maghbunun, orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa fi nuqsan. Barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada kemarinnya, apabila hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa fi nuqsan, maka dia dalam keadaan penuh kekurangan. Dum buno rugo, apalagi hari ini lebih buruk daripada kemarin. Fal mautu khairul lahu, maka kematian lebih baik baginya. Daripada udip aju-aju tapi penuh dengan kerugian, lebih baik kita mati, menang kita tamsilkan. Lebih baik kita mati daripada usia kita bertambah tapi penuh dengan dosa. Wa fi hadhihi nasihah kifayatul li ahli ilm. Ini nasihat ini, kata Al-Ghazali, itu cukup bagi ahli ilmi. Orang yang mufhum sipnya nasihat. Orang-orang yang memahami ilmu itu cukup jadi nasihat. Inilah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam bab tentang al-waqtu huwal hayah, waktu adalah kehidupan. Sehingga kita bisa melihat betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ya Ayyuhal Walad ini. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, inilah sebagai pembukaan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya kepada kita semua.